Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratna Cantika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bab 4, yaitu penggunaan dan pengembangan sistem. Materi yang pertama yaitu dukungan sistem informasi bagi organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik, manusia, bahan baku, mesin, dan uang dialokasikan ke cabang dan seterusnya di informasi. Sumber daya informasi terdiri dari spesialis informasi, meliputi analisis sistem, programmer, operator, administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian ada administrator basis data yang memiliki tugas perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Kemudian ada webmaster. Webmaster itu bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Kemudian ada spesialis jaringan yang bekerja dengan analisis sistem dan penggunaan dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Kemudian ada programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian ada operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe server. Kemudian tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi, yaitu bagian tersebut. Struktur khusus seperti ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang ahli analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem manajemen. Kemudian struktur organisasi inovatif. Bagian tersebut adalah suatu model jaringan dari struktur organisasi layanan informasi yang menerapkan fitur-fitur model sekutu, platform, dan terskala. Kemudian komputasi penggunaan akhir timbul karena disebabkan oleh dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, peranti lunak siap pakai. Keuntungan komputasi akhir yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, mempersempit jarak komunikasi. Kemudian resiko komputasi penggunaan akhir yaitu ada sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, hilangnya kendali. Kemudian pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Proses pengembangan sistem terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem. Pembuatan model sistem terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Kemudian otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan.
Kemudian pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial, yaitu aplikasi-aplikasi OA pertama sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung pegawai bagian sekretariat dan administratif. Pengolahan kata, email, dan penggalan elektronik adalah contohnya. Seiring bertambahnya pengetahuan, mereka mulai menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pemecahan masalah lainnya. Materi selanjutnya yaitu kantor maya. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerja kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetapi perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekomuting, kemudian disempurnakan yang disebut hotline. Keuntungan kantor maya yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, kontribusi sosial. Tetapi di adanya keuntungan pasti ada kerugian. Kerugian kantor maya yaitu moral yang rendah. Sejumlah faktor dapat menyebabkan moral karyawan rendah, salah satunya tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerjanya. Terus ada kekhawatiran akan resiko keamanan. Kekhawatiran akan resiko keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Dampak sosial organisasi maya yaitu industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Contohnya dalam bidang pendidikan, perawatan kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Sekian materi bab 4 kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.